Aku berada di Desa Grobok, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Cuaca cukup cerah. Terik sinar matahari sangat panas ketika aku mengantarkan bahan baku yang dipesan oleh keluarga Ibu Yuni. Lumayan berat. 1 karung koro atau kacang penguk kupanggul sekuat tenaga ke salah satu pengolah keripik penguk di Desa Grobokan. Koro penguk atau Mucuna praeserje adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di alam tropis termasuk Indonesia. Koro penguk merupakan salah satu bahan alternatif bahan baku tempe untuk menggantikan kacang kedelai. Keluarga Ibu Yuni membuat tempe koro penguk sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun silam, jauh sebelum harga kedelai di pasaran melonjak naik seperti sekarang. Sebelumnya sudah dipanaskan sampai mendidih. Aku tinggal menumpahkan biji koro penguk ke dalam panci besar perebusan. Air rebusan biasanya akan berubah warna menjadi kekeruhan, sehingga dengan ditambahkan abu, kepekatan warna air di dalam soblok juga dapat sedikit dikurangi. Perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk merebus koro penguk menjadi matang. Aku langsung memeriksanya dengan menekan biji koronya. Jika sudah empuk, siap diangkat. Tahap selanjutnya adalah membuang kulit ari atau kulit lapisan paling luar pada koronya. Kakiku harus dialasi dengan karung plastik supaya tidak terjadi kontak langsung dengan kulit kaki. Aku terus menginjak-injak. Cara inilah paling efektif untuk membuat kulit ari penguk. Kulit ari penguk menempel sangat erat pada biji bagian dalamnya, akan sulit dilepaskan. Cara seperti inilah selain cepat, juga lebih menghemat tenaga dibanding diuyek menggunakan tangan. Setelah diinjak-injak selama 15 menit, aku harus menambahkan air pada bahan baku supaya kulit ari yang sudah terkelupas naik ke permukaan dan mengambang. Supaya lebih maksimal, dapat juga mengaduk-aduk pada embernya agar kulit ari yang belum terlepas dapat dipisahkan dari biji penguk. Apabila sudah cukup air, langsung dibuang. Kulit ari pun ikut hanyut bersama air yang mengalir. Cara ini disebut melimbang. Tidak menyita waktu yang banyak, tetapi proses ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Biji penguk yang tidak seberapa besar harus dipegang dengan kuat supaya tidak terlepas, apalagi biji penguk ini agak basah. Merajang dengan alat rajang khusus membuat permukaan alat rajang ini lebih lebar, sehingga lebih mudah menggerakkan biji penguknya. Sudah dirajang, Mbak? Merajang penguk bisa dengan pisau biasa, akan tetapi lebih sulit dan memakan waktu yang sangat lama apabila belum terbiasa. Lebih idealnya, biji penguk dirajang setelah direndam lagi selama 2 hari sejak diangkat dari perebusan pertama. Perajangan penguk masih harus direbus lagi. Ini adalah rebusan untuk membuat irisan supaya lebih lunak dan satu-satunya cara untuk melunakkan bahan baku olahan. Namun perebusan pada tahap 2 ini tidak perlu waktu yang lama. Cukup 15 menit saja sudah dapat diangkat, asalkan air rebusan sudah dipanaskan secara maksimal. Terakhir, rajangan penguk ini akan ditiriskan sebentar dengan ditapis di wadah. Bu, ini Bu, penguknya yang mau diragi Bu? Ya, tuang sini. Rajangan
kemudian dicampur dengan ragi. Takaran ragi ditambahkan sesuai dengan takaran jumlah volume yang akan diproduksi. Kemudian bahan baku rajangan diaduk-aduk sehingga ragi dapat menyebar merata ke semua rajangan bahan olahan supaya merata memicu proses fermentasi pada irisan penguk. Pemberian ragi tidak boleh terlambat dan rajangan penguk harus masih dalam keadaan hangat saat diberi tambahan ragi. Apabila keadaan dingin, peragiannya akan gagal difermentasikan. Ini disebabkan minimnya kadar air pada bahan atau terlalu kesat, sehingga ragi tidak mampu memicu tumbuhnya mikroorganisme yang diperlukan untuk proses fermentasi. Setelah selesai diberi ragi, bahan kemudian dibungkus. Kebetulan hari ini tempe bengu yang dibuat adalah yang ukurannya kecil, sehingga cukup menggunakan bungkusan daun pisang. Namun ukuran kecil ini lebih lama matang, sekitar 2 hingga 3 hari. Berbeda dengan ukuran tempe besar yang matang paling lama 2 hari setelah diberi ragi. Mengiris tempe bengu berukuran besar tidaklah rumit, hanya perlu membuka bungkusannya satu demi satu. Kandungan yang terdapat pada tempe koro bengu adalah vitamin B kompleks atau vitamin B12 yang umumnya hanya terdapat pada produksi hewani. Keunikan inilah tempe koro bengu memiliki kandungan yang positif. Tempe koro bengu juga memiliki kandungan mineral dan juga antioksidan yang dapat menghentikan pembentukan reaksi radikal bebas di tubuh kita. Apabila mengkonsumsi tempe koro bengu secara teratur, dapat mencegah penuaan pada kulit. Sebab terhambatnya reaksi bebas membuat kulit kita tetap segar dan sehat. Bu, minum ya Bu ya? Aku mengantarkan bahan ikan pari ke rumah Pak Badri, salah satu pengolah iwak P paling mahir di Kota Kendal, tepatnya di Kecamatan Ngilir. Pak, ini ikannya Pak? Ikan pari biasanya diolah menjadi daging iwak P asap. Kulitnya dijadikan kerupuk kulit ikan. Olahan-olahan ini tidak banyak terdapat di tempat lain selain di Kendal. Awalnya, kulit ikan pari diiris dekat ekor sejajar dengan tulangnya. Irisan dibuat mengarah ke mata ikan. Kemudian irisan dibalik menuju arah ekor ikan. Setelah sampai di bagian ekor, ikan dibeset atau ditarik kuat dari arah ekor. Secara otomatis akan ada daging yang ikut teriris. Daging yang menempel pada kulit inilah yang akan diolah menjadi kerupuk kulit iwak P. Setelah beberapa waktu, seluruh kulit ikan pari akhirnya berhasil kami tarik semuanya. Coba Pak. Ya. Kulit ikan pari yang tebal memerlukan penyemuran sampai kering kurang lebih 3 hari. Aku segera merendam kulit kering agar menjadi lentur. Memerlukan waktu sekitar 3 jam. Pengolah biasanya akan membuat 2 rendaman dalam waktu yang berbeda, sehingga rantai produksi tidak terputus dalam waktu yang terlalu lama.
air yang sudah panas. Kulit ikan pari yang masih agak kaku harus ditekan-tekan supaya dapat terendam air semuanya. Ini untuk memaksimalkan proses perendaman yang dilakukan sebelumnya. Perebusan dilakukan selama 15 menit atau tergantung pada kelenturan kulit yang akan diolah. Kulit ikan pari yang telah direbus akan menjadi sangat lunak dan berlendir, tetapi masih sangat kenyal dan tidak mudah sobek. Bagian atas kulit ikan pari ditandai dengan permukaan yang kasar seperti amplas. Ini merupakan hasil dari timbunan kotoran dan pasir, karena ikan pari hidup di dasar air berpasir. Oh, ini campur sini aja, Bu, ya. Lalu bagian atas kulit yang kasar dibersihkan. Sendok menjadi alat paling efektif yang bisa digunakan karena cukup tipis untuk mengerok permukaan kulit ikan pari. Selain itu, sangat aman. Dilakukan pada sendok juga akan membuat kulit kasar yang dikerok terkumpul dan tidak menyebar. Kulit pari yang telah dikerok akan berubah menjadi berwarna putih semuanya. Dan selesai Mas Bunda air di jemur. Oh, jemur, Bu? Iya. Ya, Bu. Kulit pari yang telah dikerok kemudian aku jemur. Lembaran kulit ikan pari aku susun di atas sesek bambu satu demi satu. Sesek bambu sengaja menggunakan yang rendah sehingga semua bagian kulit pari dapat terkena panas dan udara luar. Diusahakan lembar kulit disusun selebar mungkin. Tujuannya supaya cepat kering merata. Kulit ikan pari yang telah kering akan mengerut dan tampak coklat kehitaman. Kulitnya yang udah kering, Bu? Oh iya, ini dilanjutin motong ya. Aku mau goreng. Oh ya, Bu. Sebelum digoreng, kulit iwak P harus dipotong-potong kecil terlebih dahulu. Walaupun sudah kering, kulit iwak P ini menjadi sangat keras. Untungnya lembaran kering ini sangat tipis, sehingga masih dapat dipotong dengan gunting kecil. Dalam memasaknya pun harus ditekan-tekan di dalam penggorengan dengan minyak panas, sehingga bagian tengah kulit kering juga dapat matang merata seperti bagian tepiannya. Pengolah kerupuk kulit iwak P tidak pernah memproduksi kerupuk dalam jumlah banyak. Harga 1 kg kerupuk iwak pari sekitar Rp30.000. Oh, ya, Bu. Enak nggak dulu? Enak, Bu. Bu Din, jadi gurihnya tuh nggak kalah sama kulit kerupuk sapi, Bu. Aku masih berada di Kabupaten Wonogiri. Saat ini, Wonogiri kesohor sebagai salah satu penghasil mokap atau modified cassava flour. Tepung singkong yang diolah bisa menghasilkan tepung terigu. Sebab karakter tepung mokap dianggap menyerupai tepung terigu. Tekstur yang lembut dan juga kaya serat. Salah satu pengolah mokap ada di daerah Watu Gede, Jatisrono. Uniknya, hampir semua jenis singkong dapat diolah menjadi tepung mokap. Jadi,
tidak harus singkong yang manis saja, misalnya singkong ketan. Singkong pahit semisal Pandemir juga dapat diolah menjadi mokaf. Bahan baku pembuatan tepung disiapkan dalam potongan kecil seperti ini, supaya lebih mudah dirajang pada tahap selanjutnya. Singkong dalam potongan kecil lebih mudah dirajang. Ketebalan rajangan yang dibuat sekitar 1,5 mm. Namun karena kapasitas produksi mokaf di tempat ini cukup besar, rajangan tidak lagi dilakukan secara manual. Yang mengerjakan ini adalah bahan kelompok pertama pada hari ini. Hingga sore nanti, setidaknya akan dirajang singkong hingga puluhan kuintal. Permintaan tepung mokaf saat ini memang sedang melonjak. Jadi, produsen mokaf sedang memproduksinya semaksimal mungkin sebelum datangnya musim penghujan. Rajangan singkong atau chip kemudian aku rendam di bak fermentasi. Ini adalah prinsip penting pada produksi mokaf. Pada saat fermentasi akan terjadi modifikasi sel singkong, antara lain kemampuan gelasi yang lebih tinggi dan kemudahan melarut atau dicerna. Selama fermentasi juga akan terjadi hilangnya komponen warna seperti pigmen, sehingga hasilnya tepung akan berwarna lebih putih. Selain lebih putih, dengan fermentasi, tepung yang dihasilkan juga tidak berbau layaknya tepung singkong biasa. Fermentasi ini juga akan mengurangi secara signifikan rasa pahit yang terkadang ada pada singkong. Proses fermentasi akan dilakukan selama 3 hari 3 malam. Rajangan singkong yang telah direndam 3 hari dapat diangkat setelah dikeringkan. Jadi, saat bekerja, bau menyengat dari air rendaman tidak terlalu kuat. Tujuan utama pengepresan adalah mengurangi kadar air pada rajangan singkong. Meski tak dapat dihindari, tahapan ini juga akan mereduksi padi yang terkandung dalam chip singkong ini. Tetapi jumlah padi yang berkurang tidak terlalu banyak. Kunci tahapan ini adalah bagaimana caranya alat pres aku eratkan sekuat mungkin, sehingga rajangan singkong benar-benar menjadi kesat karena hilangnya kadar air. Hasilnya adalah rajangan singkong yang kesat dan tidak terlalu licin akibat basah. Terkadang air sisa pengepresan dipakai untuk memberi minuman pada ternak sapi. Panas matahari menjadi penentu proses penjemuran. Produksi mokaf jarang menggunakan proses pengovenan, sebab dengan dijemur secara alami, bahan tepung ini dapat benar-benar kering. 1 ember besar rajangan singkong harus aku sebar dalam 4 sesek bambu, supaya masing-masing sesek isinya tidak terlalu tebal. Penjemuran chip singkong ini dilakukan setidaknya selama 2 hari penuh dengan cuaca cukup terik. Pemilik produksi mokaf ini, yakni Pak Tardi, memiliki banyak stok chip kering di gudang. Jadi, hampir setiap hari dia dapat melakukan proses penggilingan. Namun penggilingan hanya akan dimaksimalkan saat sedang banyak permintaan. Jika pasar sedang sepi, maka chip tidak akan digiling. Kering tidaknya chip saat menentukan proses pembuatan tepung. Namun, karena sudah menggunakan mesin, proses pembuatan tepung ini cukup efektif, baik dari segi waktu ataupun kualitas tepung yang dihasilkan nantinya. Tepung hasil gilingan ditampung dalam kantong dahulu supaya tidak berhamburan kemana-mana. Barulah jika sudah penuh, kantong penampung dapat dibuka untuk dipindahkan.
Di pasaran, harga tepung mokaf berkisar antara 4 hingga 5.000 rupiah per 800 gram. Pasar terbesar tepung mokaf saat ini adalah usaha pengolahan makanan seperti roti dan aneka olahan lainnya. Tepung mokaf hingga saat ini memiliki prospek yang sangat cerah, karena tepung ini mampu menggantikan terigu yang saat ini masih sangat tergantung dengan impor. Dengan kondisi pasar yang demikian, usaha mokaf memiliki pangsa pasar yang sangat terbuka. Apalagi bahan baku singkong di Indonesia sangat melimpah. Inspirasi dari Wonogiri bernama mokaf ini seharusnya dapat juga diterapkan di daerah lain di negeri kita.